Apakah tujuan kita untuk hidup di dunia ini? Tentunya ingin menjadi salah satu dari ketiga golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-Ayah. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua minaz zulumati ilan nur atau minadh dhalalati ilal huda. Ayah dan bunda yang terhormat serta ananda tercinta siswa-siswi SDT At-Taqwa 02. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan Bu Guru membawakan sebuah kisah inspirasi yang bertema neraka bukan tujuanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk memperbanyak amal soleh dan beribadah kepadanya. Seperti dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan siapa saja yang melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam azab api neraka jahanam. Seperti dalam firman Allah surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa maka akan kekal di dalam azab neraka jahanam. Ayah bunda yang terhormat serta ananda tercinta siswa-siswi SDT At-Taqwa 02. Ada 7 macam neraka, namun ketujuh macam neraka tersebut tidak berjajar-jajar melainkan bertingkat-tingkat. Ketujuh macam neraka tersebut, yang pertama adalah neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka yang apinya 7 kali lipat lebih panas dari api yang ada di dunia. Kata jahanam sering disebut di dalam Al-Quran sebagai istilah untuk menamai neraka. Kata jahanam itu sendiri berarti lautan api yang tidak memiliki dasar. Kemudian yang kedua adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah neraka yang panasnya 7 kali lipat lebih panas dari neraka jahanam. Kata sa'ir itu sendiri bermakna al-tawaqqud, yang artinya menyala-nyala. Menyala-nyala seakan-akan mendidih. Yang ketiga adalah neraka hutomah. Neraka hutomah ini adalah neraka yang apinya lebih panas 7 kali lipat dari neraka sa'ir. Al-Hutomah bermakna taksir, yang artinya menghancurkan. Sebab segala hal yang masuk ke dalam neraka Hutomah ini akan langsung hancur seketika, karena saking panasnya api yang ada di dalam neraka tersebut. Seperti firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layummadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Yang keempat adalah neraka lazo.
Neraka Lazo adalah neraka yang apinya lebih panas 7 kali lipat dari neraka Hutamah. Al-Quran juga menamai neraka ini dengan sebutan Lazo yang bermakna at-talahhub, yang artinya melahap atau benar-benar bergolak. Sebab neraka ini akan langsung melahap semua yang memasukinya hingga musnah. Allah memperingatkan dalam firman-Nya surah Al-Ma'arij ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha laza, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Yang kelima adalah neraka Sakor. Neraka Sakor adalah neraka yang apinya 7 kali lipat lebih panas dari neraka Lazo. Sakor adalah panas yang sangat. Ketika Allah menamai neraka ini dengan Sakor, menunjukkan bahwa panas yang ada di dalam neraka ini berkali-kali lipat lebih panas dari neraka yang lain. Selanjutnya yang keenam adalah neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka yang apinya 7 kali lipat lebih panas dari neraka Sakor. Allah berkali-kali menyebutkan dalam Al-Quran neraka Jahim yang artinya bergolak, karena saking panasnya api yang ada di dalam neraka ini membuat seolah-olah bergolak, mengerikan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Yang artinya, dan orang-orang kafir serta orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka Jahim. Yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini adalah neraka yang panasnya 7 kali lipat lebih panas dari neraka Jahim. Kata Hawiyah itu sendiri bermakna membinasakan. Kaki yang memasuki neraka ini, maka panasnya akan mendidihkan isi kepala kita. Manusia yang memasuki neraka ini akan langsung binasa sebelum diberikan azab yang dijanjikan Allah. Seperti dalam firman Allah surah Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya yaitu neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surah Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11. Ayah bunda yang terhormat serta ananda tercinta siswa-siswi SDT At-Taqwa 02 yang Bu Guru banggakan. Lalu, bagaimanakah agar kita tidak terjerumus ke dalam amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka? Nabi Muhammad SAW banyak mewariskan hadis yang berisikan amalan-amalan yang bisa dikerjakan selama kita hidup di dunia sebagai bekal kita esok di akhirat. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan di dunia, maka akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Memperbanyak amal selama hidup di dunia tidak akan membuat seseorang menjadi rugi. Justru itulah jalan sesungguhnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 72 yang artinya, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara langsung golongan-golongan yang sudah dijamin menjadi ahli surga. Golongan istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Ahli surga itu ada 3 golongan, yaitu yang pertama
orang yang memiliki kekuasaan yang adil dan disetujui oleh rakyatnya. Pria yang lemah lembut hatinya terhadap kerabat dan kaum muslim. Dan yang ketiga, orang miskin yang selalu menjaga kehormatan keluarganya. Hadis riwayat Muslim. 3 golongan tersebut disebut sebagai ahli syurga oleh Rasulullah dalam hadisnya, bukan tanpa sebab atau mengapa. Namun, untuk menjadi golongan tersebut tidaklah mudah, butuh waktu dan totalitas serta perjuangan, sebab itulah Allah memberikan hadiah syurga kepada mereka. Seseorang yang memiliki kekuasaan, lantas ia memimpin dengan adil, Allah akan mencintainya, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Pemimpin yang adil sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, damai, dan sejahtera. Pemimpin yang adil akan lebih menjamin ketentraman dalam masyarakat, karena itulah Allah menjaminnya surga di akhirat kelak. Selanjutnya, yang kedua adalah orang yang berhati lemah lembut. Ia akan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersikap lemah lembut kepada sesama. Namun, bersikap lemah lembut kepada sesama bukan berarti selalu lemah dalam sebuah kondisi, melainkan santun dalam bersikap dan berakhlakul karimah. Ayah bunda yang terhormat serta ananda tercinta siswa-siswi SDIT At-Taqwa 02 yang ibu cintai. Dan yang terakhir adalah orang miskin yang bisa menjaga kehormatannya. Orang miskin yang tidak menyerah dengan segala keadaan, ia tetap bekerja sebisanya demi kehormatan keluarganya, pantang menjadi pengemis setiap harinya, cukuplah ia berusaha dan selalu pasrahkan urusan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia termasuk golongan orang yang dijamin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta siswa-siswi SDIT At-Taqwa 02 yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui ketujuh macam neraka yang sangat mengerikan tadi, lantas apakah tujuan kita untuk hidup di dunia ini? Tentunya ingin menjadi salah satu dari ketiga golongan yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak dan sikap kita, serta kita senantiasa menjaga kehormatan keluarga kita semua, agar kelak kita akan bersama-sama menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.